Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara, pesannya adalah Tuhan mengetahui sakitmu. Wow, apa ini? Tuhan mengetahui sakit setiap kita. Kayaknya aku sehat-sehat aja Pak. Dalam arti kata lain, pesan ini sebetulnya gini. Tuhan mengetahui sakitnya kita yang mana kita sebagai orang percaya kadang gak menyadari ada sakit gitu. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, mari saya ajak kita buka apa yang menjadi dasar daripada pesan Tuhan buat kita pagi ini. Markus 10 ayat 51. Markus 10 ayat 51, satu kisah yang tertulis di Alkitab yang gak asing buat kita. Ya, saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini, Markus 10 ayat 51. Oke, 1, 2, 3. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, tahu kisah ini apa? Apa? Kisah Bartimeus. Ya. Tanya Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni. Ini Rabuni jangan terbalik dengan bahasa Indonesia, bukan Rabuni. Ini Rabuni itu Rabi. Rabi, aku pengen lihat gitu. Aku pengen bisa melihat. Kalau di dalam versi NLT-nya di dalam bahasa Inggris, Rabbi, I want to see gitu. Pengen lihat gitu, pengen bisa ngelihat. Oke, ini latar belakangnya Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Jadi peristiwa ini adalah gak terlalu lama menjelang Yesus ke Yerusalem dan penangkapan dan penyaliban. Ya. Dia berdatang dalam perjalanan bersama murid-muridnya. Nah, mereka melewati kota Jericho. Ya. Nah, Alkitab gak menceritakan secara detail tentang aktivitas Yesus di dalam kota itu. Karena kemungkinan besar karena Yesus memang hanya melintas saja. Jadi nggak ada catatan di Alkitab bahwa apa yang Yesus lakukan. Ya. Nah kisah ini tercatat dalam 3 Injil, Matius, Markus, Lukas. Ya. Nah 3 Injil sama-sama mencatat memang nggak ada kejadian apa-apa di dalam kota Jericho. Ya. Jadi inti peristiwanya nih semua terjadi di luar kota Jericho. 2 Injil mencatat setelah Yesus keluar dari kota Jericho. Nah, 1 Injil mencatat mendekati kota Jericho. Jadi artinya memang kejadian ini di luar kota Jericho tapi nggak jauh dari kota Jericho. Ya. Oke. Nah Injil Markus, karena kita dari tadi bacanya di Markus. Jadi Injil Markus memulainya dengan mengatakan, dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-murid dan orang banyak berbondong-bondong. Seperti biasa itu. Seperti itulah Yesus kalau melakukan satu perjalanan selalu ada orang berbondong-bondong. Ya. Dan kemudian di situ terdapat seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Ya. Alkitab tulis anak Timeus duduk di pinggir jalan. Nah ketika didengarnya bahwa ada Yesus. Ya, Yesus orang Nazaret. Kemudian mulailah Bartimeus berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Nah dan kemudian kita tahu kan, banyak orang menegurnya, udah kenapa berseru-seru seperti itu ya. Tapi di situ dikatakan makin keraslah Bartimeus berseru, anak Daud kasihanilah aku. Kemudian Yesus berhenti dan berkata, panggil Bartimeus, panggil orang itu. Ya, dan singkat cerita, setelah dipanggil terjadilah kesembuhan di situ atas Bartimeus. Nah, inilah menjadi pesan Tuhan buat kita. Pesan Tuhannya adalah gini, Tuhan nyatakan gini, bahwa ada dalam tanda kutip erangan sakit yang sedang dialami umat Tuhan. Jadi dari sisi Tuhan, dia melihat ada erangan-erangan sakit. Nah kalau berbicara tentang sakit dalam hal ini gak selalu dalam pengertian sakit tubuh atau sakit secara medis. Tapi bisa aja ya. Yang namanya sakit itu luas. Ada yang fisiknya sakit.
ada yang tubuhnya sakit, ya. Tapi ada jenis sakit yang non medis yang dialami. Intinya adalah gini, apapun jenis sakitnya, Tuhan mau menyembuhkan, katakan amin. Ya, Tuhan mau menyembuhkan kita secara fisik. Tuhan, istilah kerennya Tuhan mau menyembuhkan kita physically, mentally, emotionally, financially, socially. Wah, ternyata banyak ya jadi sakit-sakitnya ya. Ini area-area ini. Dan berbagai sakit-sakit lainnya. Jadi secara fisik kalau apabila ada, secara mental, ya. Hari-hari ini gak sedikit orang yang istilahnya kena mental. Ada yang sakit secara sisi emosionalnya dari kejiwaannya. Ada yang sakit secara keuangannya dan kehidupan sosialnya. Dan makanya kan ada yang disebut, ada yang mengalami pendarahan. Di dalam usaha ada yang disebut mengalami pendarahan. Kan bukan cuma soal darah secara literal aja kan. Ada sisi finansial yang mengalami pendarahan. Itu kan kategori sakit gitu kan. Nah, makna utama dari pesan ini bukan sekedar Tuhan menyatakan bahwa ada yang sakit. Di antara kita ada orang-orang yang ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit lalu pulang membawa kesembuhan. Bukan itu makna utama dari pesan ini. Memang idealnya begitu kan. Wah, waktu Tuhan nyatakan ada yang sakit kemudian kita pulang, sembuh semua. Ya, dan Tuhan bisa aja lakukan itu. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Ya, namun kali ini Tuhan mau kita belajar dari kisah Bartimeus. Nah, jadi prinsip-prinsip yang ada di dalam kisah Bartimeus nih, yuk kita mau belajar sama-sama. Ya, ada prinsip-prinsip penting yang ada dalam kisah tersebut untuk kita pahami, sehingga seperti Bartimeus mengalami kesembuhan, demikian pula kita juga mengalami kesembuhan. Ya, Tuhan ingin kita pulih dari apapun sakit kita, katakan amin. Apapun, ya. Jadi Tuhan, yang namanya Tuhan penyembuh, Allah penyembuh, ya. Tuhan mau kita pulih dari area apapun, ya, area sakit apapun. Mungkin ada dari antara kita yang merasa, aku sih sehat-sehat aja, oke-oke aja, ya. Mungkin aja ada yang merasa, karena memang kan makanya kan dari pihak Tuhan yang merasakan ada erangan-erangan sakit. Yang mungkin dari pihak si orang percayanya mungkin gak merasakan gitu. Karena banyak dari kita sebagai manusia termasuk kita orang percaya memiliki pemahaman yang memang kurang tepat tentang yang namanya sakit. Sakit itu kalau tubuh merasakan. Berarti pengertiannya kan secara medis. Kalau itu sakit, ada organ, ada bagian tubuh yang sakit. Nah, itu baru namanya aku sakit. Tapi tadi udah dijelaskan, nggak selalu di area itu. Ya. Kalau ada gangguan di jantung, nah itu aduh sakit. Ada di paru-paru, di rahim misalnya, di lever, syaraf dan lain-lain. Itu seringkali baru dinamakan sakit. Tapi kan nggak cuman area itu aja, ya. Namun ada wilayah-wilayah yang seringkali tidak disadari bahwa ada area non-medis atau non-fisik yang sedang sakit yang juga perlu disembuhkan. Ini beberapa area, misalnya gini, ada area kehidupan pernikahan yang sedang sakit. Dan Tuhan mau sembuhkan itu. Ada area relationship yang sedang sakit. Misalnya, relasi dengan pasangan, relasi dengan sesama, relasi dengan orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ada relasi di mana gangguan relasi, sakit di dalam relasi di mana ada orang tua yang gak sanggup menghandle anak. Ada yang begitu. Ya. Terus kemudian ada yang mengalami sakit tentang gambar dirinya. Ini kan gak sedikit. Ya. Orang-orang percaya dia mengalami dalam tanda kutip sakit dengan gambar dirinya, ya. Jadi wilayah ini cukup luas. Misalnya apa? Nggak memiliki rasa percaya diri, minder, ya, merasa diri kecil atau tidak berdaya di tengah banyak orang. Ya.
kesulitan mengambil tanggung jawab akan fungsinya. Ini wilayah itu. Pengendalian diri. Bahkan LGBT termasuk wilayah ini. Artinya ada orang kan yang merasa dirinya terperangkap di dalam tubuh seorang pria, di dalam tubuh seorang wanita. Ini sebetulnya kan sakit itu. Dalam pengertian ada yang gak beres gitu maksudnya. Saya nggak bilang artinya LGBT itu suatu penyakit, enggak, itu dosa. Tetapi istilahnya itu ada dalam keadaan sakit. Ya. Dan hal-hal serupa lainnya. Jadi sakit di area kejiwaan ini bisa juga berdampak kepada area kehidupan sosial. Sakit secara sosial tadi dikatakan. Jadi bisa saling kait-mengkait. Ya. Kemudian ada sakit di area trauma. Trauma kejiwaan, ini wilayah kejiwaan. Tentang masa lalu, trauma masa lalu. Kemudian kecemasan akan masa depan. Ketakutan akan adanya ketekanan dari luar, dari sesama. Kegagalan, kepahitan, kebencian, dan lain-lain. Kekecewaan, ini masuknya wilayah itu. Ini sakit gitu. Dan ini cukup banyak dialami kan, secara umum di mana-mana. Terus kemudian ada sakit di wilayah rohani. Jadi kalau dijabarkan, oh ternyata banyak loh. Maksudnya ini ada sakit di area rohani, di wilayah rohani. Hidup tanpa mengetahui tujuan Tuhan itu sakit. Kehilangan gairah akan pencarian Tuhan itu lagi sakit. Itu. Manusia, orang percaya gampang nih, aduh lagi gak enak badan nih, nyut-nyutan kepala, ambil misalnya paracetamol gitu kan. Tapi kalau lagi nggak bergairah mencari Tuhan, dianggapnya itu nggak sakit. Itu sakit. Cepat tangani gitu. Ya, jadi wilayah rohani pun adalah wilayah sakit. Ya. Kayaknya aku rada malas nih pagi ini ke gereja hari Minggu gitu misalnya. Itu sakit gitu. Terus apa lagi? Nggak mau tahu tentang Tuhan. Itu sakit. Karena gini, kita yang dilahirkan baru di dalam Kristus, itu ibarat ikan, saya sering bilang ibarat ikan ketemu habitatnya air. Jadi orang percaya yang lahir baru dalam Kristus, itu habitatnya ingin dihadirat, ingin dekat dengan Tuhan. Ketika kehilangan rasa ingin dekat dengan Tuhan, itu lagi sakit gitu. Terus apa? Misbelief. Apa sih misbelief? Bukannya gak percaya sama Yesus, cuman salah nangkep melulu. Salah nangkap maksud Tuhan, mempercayai Tuhan dengan tidak tepat, mempercayai Alkitab dengan tidak tepat gitu. Bimbang hati, engkaukah itu atau haruskah aku menanti yang datang kemudian? Itu kan bimbang hati, pernah dialami Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, dan yang parah menjadi seteru salib Kristus, itu sakit ya. Dan sebagainya, dan berbagai sakit-sakit dalam tanda kutip lainnya. Nah jadi ternyata gini, oh banyak ya. Dan Tuhan tahu, Tuhan mendengar ada erangan-erangan. Mungkin kita nggak mengerang, tapi Tuhan mendengar ada erangan-erangan. Lagi sakit gitu. Nah oleh sebab itu beberapa prinsip yang dapat kita tangkap dari kisah Bartimeus ini agar pulih dari berbagai kesakitan yang dimiliki. Di antaranya adalah gini, yang pertama, pahami bahwa hanya Yesus yang menjadi sumber penyembuh. Bukan salah satu penyembuh, tapi dia adalah sumber penyembuh. Jadi yang pertama, pahami bahwa hanya Yesus yang menjadi sumber penyembuh, hanya Yesus. Katakan hanya Yesus. Bukan, Yesus itu bukan salah satu penyembuh, hanya dia penyembuh. Nah Markus 10 ayat 47. Ayat 47 bilang begini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kata Bartimeus ya. Nah jadi betapa kalau kita baca kisah Bartimeus, ini kan buta kan, dia nggak lihat kan, dia bahkan belum pernah lihat seperti apa tuh Yesus. Tapi ketika dia mendengar ada sosok yang bersama murid-muridnya, bahkan gini, dia mendengar bahwa ada Yesus dari Nazaret.
Tetapi di dalam versi Injil Lukas, dia mendengar ada, wah kayak rame-rame ini kan di situ dikatakan Yesus, murid-murid dan orang berbondong-bondong. Ini kan orang buta nih. Dia nanya, nah di Injil Lukas dia nanya, apa itu? Gitu ya. Oh, ada Yesus. Nah, dia yang sudah sering mendengar tentang Yesus. Maka begitu mendengar ada Yesus, langsung dia bangun dan dia merasa, orang buta juga tahu ya kan ada yang lewat cerita. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Jadi begitu dia mendengar, dia langsung secara aktif berseru. Ingin mendapatkan Yesus. Nah, bahwa Bartimeus gak berlama-lama dengan itu. Ya. Dia ingin segera mendapatkan Yesus. Ini kan luar biasa. Ya. Jadi dia nggak hanya duduk apa itu? Ya saya pakai apa itu karena di Lukas itu tulisnya apa itu? Ada Yesus. Oh, enggak. Bartimeus enggak. Oh, Yesus. Enggak. Oh, Yesus. Dia langsung Yesus anak Daud. Mungkin gini, Yesusnya lagi lewat ke sana, dia gini, Yesus anak kan buta, Yesus anak Daud kasihanilah, kan sering gitu kan. Saya kadang-kadang di mimbar suka malu Bapak Ibu Saudara. Pernah ngeliat saya, ya mudah-mudahan ya enggak lah. Cuma saya pernah di gereja lain ya, waktu saya doa, saya lupa, saya udah begini. Gitu ya, begitu buka mata saya terbalik gitu. Ya, salingan aja. Jadi mau ngomong apa? Nah, waktu dia mendengar bunyi-bunyian, ada bukan kegaduhan ya, kegaduhan kan konotasinya negatif. Ada rame-rame gini, dia langsung segera mendapatkan, nggak mau berlama-lama untuk mendapatkan Yesus. Ya. Nah, di situ dikatakan betapa desperate. Susah menerjemahkan desperate, itu susah dalam bahasa Indonesia. Betapa sebenarnya kan arti kata desperate kan sebetulnya putus asa, tapi bukan artinya berarti itu putus asa. Jadi saking kepengennya, aduh nggak ada yang lain kecuali dia ingin mendapatkan Yesus. Dia ingin begitu desperate-nya dia ingin mendapatkan Yesus segera. Ya. Dia habis-habisan untuk dapatkan Yesus istilahnya. Enggak mesti dapat. Nah, wow, ini yang luar biasa. Seperti itulah Bartimeus, dan waktu ini yang mendasari pesan Tuhan, sebetulnya seperti itulah seharusnya setiap kita orang percaya. Begitu antusiasme ingin mendapatkan Yesus, ingin mengalami Yesus. Ya. Jadi jangan pandang remeh tentang hal antusiasme. Ya. Yang seringkali orang-orang suka menyamaratakannya dengan kepo. Bukan. Sikap Bartimeus yang waktu dengar, apa itu? Itu Yesus orang Nazaret. Nah langsung ingin mendapatkan, itu bukan kepo. Karena memang ada hati yang memang udah lama sering dengar dan ingin mendapatkannya. Akhirnya lewat juga gitu ya. Jadi antusiasme itu sangat berbeda dengan yang namanya kepo. Antusiasme itu lahir dari hati yang bergairah di dalam Tuhan. Antusiasme itu lahir dari hati yang menantikan. Ya, sedangkan kepo itu lebih kepada pingin tahu urusan orang lain. Ya, beda. Ya. Nah, bicara soal antusiasme dulu nih, mampir sebentar antusiasme. Peneliti George Barna, kita tahu ya, seorang yang sering melakukan survei ke dalam kehidupan orang percaya secara mendunia. Namanya George Barna. Survei hari-hari ini George Barna bilang musuh terbesar gereja bukanlah terhadap sesama orang Kristen. Meskipun bukannya nggak ada, ya musuhan sama orang Kristen ada nggak ada, tapi setelah survei musuh terbesar gereja bukanlah terhadap sesama orang Kristen. Musuh gereja adalah sikap apatis terhadap berbagai keadaan yang terjadi. Udah kehilangan antusiasme, udah kehilangan gairah, itu musuh gereja hari-hari ini. Jadi apatis merupakan satu sikap yang menunjukkan tidak adanya antusiasme, tidak ada inisiatif atau rasa peduli. Oh ini bahaya sekali, orang yang apatis ya udah dingin aja, nggak ada empati. Apatis dikatakan ibu dari segala perbuatan buruk. Ya ampun, ini bahaya banget nih. Apatis adalah ibu
dari segala perbuatan buruk. Jadi gini contohnya. Lawan dari cinta. Nah, oke. Lawan dari cinta apa? Benci ya. Nah, kita langsung memadankannya kalau lawan dari cinta tuh benci. Padahal gini, nggak selalu lawan dari cinta itu benci. Melainkan sikap apatis untuk berusaha mengasihi. Lawan dari iman apa? Tidak beriman. Tapi nggak selalu lawan dari iman itu nggak selalu tidak beriman. Sikap apatis terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi seringkali dimulai dari apatis, ya, nggak terlalu tertarik untuk pengen melakukan firman. Lawan dari kesuksesan itu bukan kegagalan, nggak selalu artinya kegagalan. Tapi apa? Sikap apatis untuk merubah tujuan hidup. Jadi makanya apatis itu ibu dari segala perbuatan buruk, karena dimulai kalau orang udah apatis, ya udah nggak mau ngapa-ngapain. Jadi jangan sampai karena hal apatis ini maka orang-orang jadi nggak pernah mencapai hal-hal luar biasa dalam hidupnya. Kenapa? Dimulai dari apatis. Nah, berbeda dengan Bartimeus, begitu mendengar ada suara orang. Ya kan, bukan satu orang lewat, ada suara murid-murid, ada suara orang berbondong-bondong. Wah, rame ini gitu. Waktu dia tanya siapa itu, Yesus orang Nazaret, nggak ragu, langsung. Mungkin dia langsung berdiri, langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan satu hal yang kenapa saya tadi sampaikan, ada hati yang memang menantikan. Karena dia sering dengar tentang Yesus. Maka ketika Yesus ada di dekat dia, wah ini kesempatan mesti dapat. Dan satu hal dia tahu, itulah sebabnya kenapa dia panggil Yesus anak Daud. Saya pernah menjelaskan, kita sering mendengar penjelasan ini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi dia bukan hanya sekedar tahu Yesus itu penyembuh. Dia tahu Yesus itu Mesias. Orang Yahudi sampai hari ini tahu bahwa Mesias itu datang dari keturunan Daud. Hanya mereka nggak mau ngaku kalau Yesus itu yang dimaksud. Dari zaman dulu udah tahu, begitu udah tahu bahwa yang namanya Mesias adalah datang dari keturunan Daud dengan segala tanda dan mujizat dan mentransformasikan hidup banyak orang. Bartimeus tahu, nah ini dia orangnya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wah, ini sebuah pengakuan yang dahsyat. Kenapa? Dia paham siapa Yesus. Nah, begitu penuh dengan antusiasmenya. Nah, orang yang kehilangan antusias, orang yang apatis, itu sakit. Ya. Kekurangan Bartimeus itu sebenarnya cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Kekurangannya apa? Dia buta secara fisik. Tapi kekurangan Bartimeus itu gini, mata jasmaninya aja nggak bisa lihat. Tapi dia punya kelebihan, mata rohaninya tajam. Ya. Antusiasme untuk mendapatkan Yesus sangat besar. Pantang menyerahnya udah gak diragukan lagi. Beda dengan orang-orang kebanyakan, orang-orang percaya kebanyakan secara umum ya. Jangan di ruang ini nanti kan gak enak saya ngomong. Beda dengan orang-orang percaya kebanyakan lainnya yang kekurangannya cuma satu. Yang kelebihannya cuma satu. Matanya bisa melihat aja. Nah itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Ya kelebihannya cuma mata bisa melihat, mata rohaninya gak tajam. Antusiasmenya nggak ada. Nah jangan sampai kita jadi orang percaya yang kayak begitu gitu. Tapi saya mau katakan bahwa wow, kekurangan Bartimeus cuman dia buta aja mata fisiknya, mata jasmaninya. Tapi mengenal siapa yang ada di hadapan dia, waduh ini kan punya ketajaman luar biasa dibandingkan orang Yahudi lain yang melek tapi nggak mengenali siapa Yesus atau nggak mau mengakui Yesus. Ya, jadi itu yang pertama. Pahami bahwa hanya Yesus, itulah yang dan itu harus menjadi pusat kegairahan kita. Karena hanya dia memang yang bisa memulihkan apapun kondisi, setiap apapun yang dialami oleh kita, oleh siapapun. Ya. Jadi yang pertama pahami bahwa hanya Yesus yang menjadi sumber penyembuh, bukan yang lain. Yang kedua, pahami atau identifikasi sakit. Sakitnya pakai tanda kutip ya.
pahami atau identifikasi sakit bagian apa yang ingin Tuhan sembuhkan. Kita buka Markus 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini kan luar biasa ya, percakapan yang luar biasa. Seperti pesan yang Tuhan berikan buat kita. Ini kan sama aja dengan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Karena Yesus merasakan ada erangan-erangan sakit. Apa yang mau aku? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, bagian kita adalah gini. Yesus, aku ingin sembuh bagian. Nah, ini yang kita harus identifikasi. Karena yang tahu kan kita, yang tahu hanya Tuhan dan kita kan. Salah satu penyebab gagalnya orang percaya untuk mengalami pemulihan atau kesembuhan adalah bukan karena Tuhannya kurang cukup hebat, bukan, nggak ada yang perlu diragukan dengan Yesus. Dia dahsyat, dia Allah penyembuh, katakan amin. Tapi kenapa? Apa yang menjadi penyebab orang percaya gagal untuk mengalami kesembuhan? Penyebabnya adalah gini, si pihak orang percayanya yang tidak merasa ada sakit, sehingga tidak butuh untuk disembuhkan. Aku mah baik-baik aja, aku oke-oke aja kok. Nah, itulah yang jadi masalah. Dari pihak Tuhannya, melalui pesannya, dia mendengar ada erangan sakit. Lalu di pihak orang percayanya, hah, sakit apa? Enggak, gitu. Maka terjadi kesembuhan enggak? Enggak, karena enggak merasa sakit. Saya bukannya memaksa, oh mesti sakit, mesti ada sakit, mesti ada. Enggak, bukan itu, jangan disalah paham. Saya menerjemahkan pesan Tuhan. Ya. Karena Tuhan merasakan ada erangan-erangan sakit. Nggak sedikit orang percaya bersikap bahwa kalau Tuhan memang maha tahu, pulihkan dong setiap bagian yang membutuhkan pemulihan dari hidupku. Nggak usah diragukan. Yesus tahu setiap detail, setiap mili, setiap senti dari hidup kita. Dan dia sangat tahu bagian mana aja yang perlu disembuhkan, dia tahu. Ya. Jadi memang dia betul pribadi yang maha tahu. Tapi Tuhan juga ingin kita menyadari kondisi diri kita sendiri. Kenal nggak diri kita? Dia ingin mengajarkan kita untuk belajar mengidentifikasi bagian mana dari diri kita yang sakit. Karena waktu kita bisa mengidentifikasi, Tuhan mau kita belajar soal keterus-terangan sama Tuhan. Kejujuran sama Tuhan. Tuhan, ini loh aku merasa ada yang gak beres di bagian ini. Ya. Sekiranya kita tahu kenapa itu terjadi, Tuhan aku mengakui. Itu karena aku. Karena hal inilah sehingga aku ngalami sakit. Ya. Akui dan minta ampun, minta maaf. Dan bilang, Tuhan aku ingin disembuhkan di bagian ini. Nah, hal ini nih, keterus-terangan ini yang memang Tuhan lagi mau mengajarkan orang percaya tuh untuk belajar mengidentifikasi dan akui. Makanya ini pula yang mendasari saya kalau di Komsel, aduh ini bagian yang enak ya kan, survei-survei itu sebetulnya untuk belajar mengidentifikasi. Bukan untuk buka borok orang, bukan untuk menjatuhkan seseorang. Tapi belajar kita mengenali. Ya, karena yang tahu kita, waktu kita datang sama dokter, yang tahu kita sakit kepala siapa sih? Kan dokter, makanya dokter nanya, apa yang dirasa? Nah, si pasien lah yang menjelaskan, sehingga dokter menyimpulkan. Memang paling susah kan kalau nanya bayi kan, dia kan gak bisa menjelaskan. Makanya dokter membantu dengan coba lihat lidahnya, coba lihat matanya gitu kan, mencoba mengidentifikasi, mendiagnos. Makanya ini cocok pula dengan firman ayat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, ya, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, prinsipnya adalah belajar untuk ini loh Tuhan, masalahku tuh ini, aku ingin sembuh di sini gitu.
Tapi kalau kita sendiri aja menutupi itu supaya Tuhan gak tahu, ya maka ya udah begitu aja, ya tidak terjadi apa-apa. Ini salah satu cara Tuhan dalam mendewasakan umatnya, belajar untuk berterus terang kepada Dia. Makanya kalau kita lihat di Mazmur Daud kan, betapa Daud itu orang yang apa adanya sama Tuhan. Waktu dia marah, Tuhan. Musuh-musuh membenci, aku pengennya musuh-musuh tuh diapain deh gitu. Maksudnya dia bukannya dia lagi berkata buruk tentang, tetapi inilah isi hatinya. Tuhan, aku takut. Kalau kita buka coba Yakobus 5 ayat 16. Kita sering mengutip ayat ini loh. Dan ini menjadi ayat emas bagi orang percaya. Tapi ya seringkali yang dikutip bagian B-nya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini kan yang sering dikutip. Betul, ini suatu kebenaran. Tapi jangan lupa A-nya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi jangan dilupakan bagian A-nya, saling mengakui. Jadi Tuhan ingin kita belajar jujur, mengakui bagian mana yang selama ini kita alami atau bahkan mungkin kita nggak tahu sakitnya apa dan di mana. Atau mungkin juga merasa tidak perlu mengakui karena ini aja mah nggak usah ngomong kali. Nah kadang-kadang kan ketidakterus terangan itu yang membuat sebetulnya kan Yesus nanya kan, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan? Ketika Bartimeus diam, ya udah, cuman manggil aja ya udah jalan lagi gitu. Jangan sampai juga begitu. Jadi melalui pesan ini Tuhan sedang mengatakan bahwa ada tadi erangan sakit dari dalam diri umat Tuhan yang ingin Tuhan sembuhkan. Jadi sama seperti apa yang tadi dikatakan ya. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Nah dalam kasus Bartimeus, dia tahu nggak? Dia pengen sembuhnya di bagian mana? Tahu. Apa? Matanya. Rabi, aku ingin bisa lihat. Ya. Dan itu pas sekali dengan apa yang Yesus ingin lakukan terhadap dia. Tapi pertama-tama dia nanya, apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan? Aku ingin bisa melihat. Ya. Nah, jangan kita bilang begini, ya terang aja Bartimeus, dia tahu dia mau sembuhkan bagian mana. Lalu dia buta. Pasti dia ingin sembuh matanya dong. Ya. Orang buta mana sih yang gak ingin matanya sembuh? Tapi gini, kalau hari-hari ini ditanya, orang buta mana sih yang matanya gak ingin sembuh? Yakin semua orang buta ingin sembuh? Jangan kaget loh, ada banyak catatan-catatan, saya nggak tahu ya Indonesia ya. Di negara-negara seperti India, Cina, orang ngebutain matanya sendiri. Demi untuk bisa masuk kualifikasi sebagai seorang pengemis. Karena ini bicara soal uang besar. Gak semua orang buta ingin sembuh. Ada orang mencacati, mencacatkan, bikin cacat dirinya. Demi untuk apa? Supaya bisa masuk kualifikasi sebagai seorang pengemis cacat. Bayangkan. Dan kemudian dengan kecacatan yang dia bikin, saya pernah dulu sekali pernah nyampaikan, tetapi ternyata gini, catatan hari ini masih ada bahwa kita nggak nyangka dia pengemis di pinggir jalan. Itu dia punya apartemen berapa unit itu di gedung-gedung yang mewah. Karena apa? Karena dari situ dia bisa menghasilkan banyak uang. Jadi ternyata jangan pikir Bartimeus bilang, Rabi, aku ingin melihat. Itu memang karena Bartimeus memang betul ingin sembuh matanya. Dan jangan kita berpikir apa yang aneh sih Pak, ya iyalah pengen sembuh. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara,
Kita buka dulu. Markus 10 ayat 50. Lalu ia, yaitu Bartimeus, menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ada yang menarik kan tentang ia menanggalkan jubah. Jadi waktu memang dia ingin sembuh, hal pertama yang dia lakukan, dia tanggalkan jubahnya. Itulah jubah. Kalau film silat zaman dulu tuh, kalau pengemis tuh pakai tongkat. Di zaman itu pengemisnya disebutnya apa? Kaipang. Nah, dia pakai seragamnya sama kan. Nah, di masa itu jubah itu adalah ciri khas bahwa ia adalah seorang pengemis. Jadi Bartimeus benar-benar bukan cuma sekedar pengen lihat, dia tanggalkan, aku udah gak mau gini lagi. Mudah gak buat seorang yang sepanjang hidupnya mengandalkan belas kasihan orang karena kebutaannya. Jangan pikir waktu dia melek, dia mikir gak, aduh selanjutnya aku harus ngapain. Karena ternyata gini Bapak Ibu Saudara, jubah yang dimaksud bukan cuma jubah seragam buat pengemis aja. Jubah ini adalah buat masyarakat Yahudi kuno di masa itu, jubah itu, ini tercatat juga di Ulangan dan di kitab Keluaran, bahwa jubah itu adalah barang gadai. Jadi dengan jubah itu dia bisa menjaminkan sementara nih, aduh aku lagi butuh nih, ini nih jubah ini, dia dapat dulu. Nanti kalau dia udah terima uang, dia tebus lagi. Ternyata jubah itu salah satu fungsinya menurut catatan Yahudi masa lalu adalah fungsinya seperti itu. Dan yang selanjutnya, jubah itu waktu seseorang lagi praktek pengemis. Waktu seorang lagi memang menjalankan aktivitasnya sebagai pengemis, si jubahnya itu dia gelar sebagai alas. Dan dia duduk di atas jubah itu, dan orang yang memberikan uang, dia lempar ke atas jubah itu. Jadi jubah itu benar-benar melekat dengan keberadaan seorang pengemis. Nah, waktu Bartimeus datang berseru memanggil Yesus, dia bukan sekedar ingin matanya bisa melihat lagi, lalu kemudian ya udah jadi pengemisnya melek sekarang. Enggak, dia benar-benar meninggalkan seluruh kehidupannya. Dan di Alkitab catat, dia mengiringi Yesus. Apakah dia mikir entar selanjutnya makan jadi dari mana ya? Dia gimana nanti? Karena dia tahu waktu dia iring Yesus dia enggak kekurangan. Jadi benar-benar dia tanggalkan seluruh kehidupan lamanya. Itu yang dia ingin pulih di situ. Karena dari situ alat yang istilahnya nih pribadi yang udah baru ini. Maka ini memudahkan Tuhan untuk melakukan banyak hal lewat pribadi ini. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan bilang ada erangan-erangan yang sakit. Jangan kita tutup-tutupi, nggak ada yang tahu. Aku itu di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu ya masing-masing. Aku itu di hadapan Tuhan karena gini, Tuhan mau kita pulih, katakan pulih. Karena gini, sama seperti Bartimeus, Tuhan lebih mudah menggunakan orang yang pulih. Karena Tuhan punya rencana dahsyat buat setiap masing-masing kita, katakan amin. Jadi dari kesimpulannya gini, jangan dipelihara sakit itu. Sama ini, saya lagi ngomong gini kan ini bicara buat kita semua. Jangan dipelihara. Kalau kita tahu ada bagian mana nih, datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau sembuh bagian ini. Aku mau sembuh bagian ini. Jangan tutup-tutupi. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Diawali dengan keterus-terangan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin pulih di bagian ini. Yang mau katakan amin. Yang mau kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.